Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Abdul Malik Jalaluddin MPD selaku guru biologi di SMA Negeri 6 Depok, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri serta memberitahukan maksud dan tujuan saya membuat video kali ini. Perkenalkan, nama saya Hanifa Askia Adiba dari kelas 11 IPA 3. Maksud dan tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menyelesaikan tugas praktikum biologi mengenai sel. Jadi, saya ditugaskan untuk membuat model membran sel 3 dimensi lalu mempresentasikannya dalam bentuk video seperti saat ini. Di dalam video ini, saya akan memberitahukan kepada teman-teman mengenai alat, bahan, biaya yang dikeluarkan, estimasi waktu untuk membuat model membran sel 3 dimensi ini, serta menjelaskan materi mengenai membran sel. Oke, pertama alat yang saya gunakan untuk membuat model membran sel ini, yaitu yang pertama ada gunting, cutter, penggaris, pensil, lem tembak, lem kertas, serta spidol. Lalu bahan yang saya gunakan yang pertama ada ink dry karton, kertas origami, lidi, solatip, botol plastik, kertas HVS seharga Rp2.000, kertas asturo berwarna kuning seharga Rp2.000, serta isi lem tembak seharga Rp3.000. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk membuat model membran sel ini sebanyak Rp7.000. Lalu waktu yang saya gunakan untuk membuat model membran sel ini kurang lebih selama 9 jam. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke materi mengenai membran sel. Sebelumnya, apa sih membran sel itu? Jadi, membran sel adalah permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput tipis dan elastis, di mana membran sel ini menjadi tempat atau pintu keluar masuknya semua bahan. Membran sel bersifat selektif permeabel atau semi-permeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, serta senyawa-senyawa tertentu saja. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari membran sel. Ciri-ciri yang pertama, ukuran membran sel sangat tipis, yaitu sekitar 6 sampai dengan 10 nanometer. Kedua, membran sel terdiri dari lapisan ganda atau yang disebut juga dengan bilayer fosfolipid. Ketiga, membran sel bersifat selektif permeabel. Keempat, membran sel mengatur molekul yang keluar dan masuk ke dalam sel melalui proses difusi dan juga osmosis. Dan ciri-ciri yang terakhir yaitu membran sel memiliki banyak protein. Selanjutnya adalah fungsi dari membran sel. Fungsi membran sel yang pertama yaitu untuk melindungi keutuhan bagian dalam sel. Nah, maksudnya di sini membran sel bertugas untuk menjaga unsur-unsur sel yang akan masuk dan melindungi zat-zat lain yang tidak diinginkan keluar. Lalu yang kedua yaitu untuk membatasi sel dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi yang ketiga untuk mengelilingi sebuah ruangan yang dinamakan dengan kompartemen. Fungsi keempat yaitu sebagai tempat penyediaan enzim. Yang kelima untuk mencegah adanya bakteri dan virus. Dan yang terakhir yang keenam sebagai dukungan untuk pertumbuhan sel. Oke, selanjutnya saya akan memberitahukan teman-teman mengenai struktur dan juga komponen dari membran sel. Nah, membran sel ini terdiri dari lapisan ganda atau yang disebut juga dengan fosfolipid sebagai komponen utamanya.
di mana dalam satu unit fosfolipid dibagi lagi menjadi dua komponen. Ada yang namanya fosfat dan ada juga yang namanya asam lemak. Nah, yang pertama, fosfat. Fosfat atau disebut juga dengan kepala fosfolipid ini letaknya ada di bagian permukaan membran sel. Nah, fosfat ini dia bersifat hidrofilik atau dapat larut di dalam air. Lalu komponen kedua ada yang namanya asam lemak. Asam lemak atau disebut juga dengan ekor dari fosfolipid letaknya tersembunyi di bagian bawah membran sel. Nah, sifat dari asam lemak ini yaitu hidrofobik atau tidak dapat larut di dalam air. Jadi si asam lemak ini dia menolak air. Oke, lalu komponen selanjutnya ada yang namanya protein membran. Protein membran adalah protein yang letaknya ada di dalam membran sel. Nah, berdasarkan letaknya, protein membran terbagi menjadi dua. Ada yang namanya protein integral dan ada pula yang namanya protein periferal. Nah, pertama, protein integral. Protein integral adalah protein yang tertanam di dalam membran sel sehingga membuat jembatan penghubung antara cairan ekstraseluler dengan cairan intraseluler. Nah, protein integral ini juga menjadi media penghubung molekul atau transfer molekul dari luar ke dalam sel ataupun sebaliknya. Lalu yang kedua ada protein periferal. Protein periferal adalah protein yang menempel di bagian luar membran sel sehingga menyebabkan terjadinya transfer molekul dan transfer elektron antar membran. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari protein. Fungsi dari protein yang pertama yaitu untuk membentuk saluran dan pori-pori. Nah, jadi beberapa protein ini dia membentuk pori-pori terbuka atau disebut juga dengan saluran membran. Nah, saluran membran ini berfungsi untuk membawa ion dalam satu arah saja. Jadi itu arahnya satu arah, baik itu keluar ataupun ke dalam. Lalu fungsi yang kedua, protein integral bertanggung jawab dalam adesi sel. Apa sih adesi sel itu? Adesi sel adalah penempelan sel dari sel satu ke sel lainnya. Lalu yang ketiga, protein ini untuk mendukung struktur sel agar tidak berubah dan tetap menjalankan fungsinya. Lalu fungsi selanjutnya yaitu membran sel untuk mengidentifikasi jenis sel. Nah, jadi si protein ini dia mengidentifikasi jenis sel. Jadi mengenali nih mana sel yang baik bagi tubuh dan mana sel yang berbahaya bagi tubuh. Lalu fungsi yang terakhir yaitu sebagai sebagai sinyal, memberikan sinyal. Jadi membantu untuk mendukung proses persinyalan yang ada di dalam sel. Nah, komponen selanjutnya itu ada yang namanya glikoprotein. Glikoprotein adalah ikatan antara karbohidrat dan juga protein pada membran sel yang bersifat hidrofilik. Nah, glikoprotein ini letaknya ada di antibodi. Fungsi dari glikoprotein itu yang bersifat hidrofilik nih untuk memberikan identitas bagi sel saat berada di lingkungan yang berair. Nah, glikoprotein ini juga memungkinkan komunikasi antara interseluler dengan sel lain yang ada di dalam tubuh. Nah, selain itu, glikoprotein juga berperan penting nih dalam proses reproduksi sel.
Lalu komponen terakhir dari membran sel ini ada yang namanya glikolipid. Glikolipid adalah lemak yang menyatu atau tersusun dengan karbohidrat. Nah, fungsi dari glikolipid itu yang pertama sebagai tempat cadangan makanan, ya, tempat sumber cadangan gitu ya. Lalu yang kedua sebagai komponen penyusun permukaan luar membran sel, lalu untuk melindungi bagian isi dalam sel, serta untuk menjadi sinyal bagi sel-sel yang ada di sini. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan bagi teman-teman untuk mencari referensi lain dari internet ya, baik itu sosial media ataupun bertanya langsung kepada guru biologinya. Oke, kalau begitu cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesalahan datangnya dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.